Disutradarai oleh Fahmi Yusuf Sa'ad, film ini berkisah tentang Ustadz Ahmad yang menghadapi gangguan gaib saat melakukan ruqyah pada pasiennya. Godaan iblis kian menyebar hingga menyentuh titik rentan dalam keluarga, yaitu ibu. Rumah tangga Ahmad terguncang ketika teror gaib menyerang istrinya hingga kerasukan hebat. Kondisi ini membuat anak-anaknya ketakutan dan histeris. Ketika gangguan semakin intens, Ahmad mencoba berbagai upaya untuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Kegagalan yang ia alami berulang kali menciptakan perasaan ragu pada kasih sayang yang Maha Esa. Ahmad dipaksa memilih apakah ia berpegang teguh pada keyakinan selama ini atau menyerah pada luapan nafsu sendiri. Berikut ceritanya. Di dalam kamar tahanan yang sempit dan pengap, Ahmad menghabiskan malam dengan membaca Al-Quran. Seperti kebanyakan para narapidana, malam pertama akan menjadi episode terpanjang di seumur hidupnya. Dengan berbekal kekuatan iman, sang ustadz menjalankan sholat taubat dan mengirim sholawat pada baginda. Selesai sholat, Ustadz Ahmad membaca wirid sampai pagi menjelang. Sipir penjara menghampiri jeruji sel dan berkata, ada tamu yang ingin bertemu. Ahmad menghentikan bacaan wiridnya itu dengan hamdalah. 7 bulan sebelum meringkuk di penjara, Ahmad menjalani hari dengan penuh bahagia bersama keluarga tercinta. Tepat setelah azan berkumandang, Ahmad membangunkan Yasmin dan Naila untuk segera bersiap pergi ke masjid. Ia menjadi imam masjid dekat rumah dan melanjutkan kegiatan pagi dengan memberi ceramah. Ustadz Ahmad menjelaskan makna dari surat Al-A'raf, di mana iblis akan terus berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Akan menghalangi umat Adam dari jalanmu yang lurus. Setelah mengisi ceramah, Ustadz Ahmad kembali pulang untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Yasmin dan Naila sudah mengenakan seragam sekolah masing-masing sambil menunggu sarapan siap. Sang ibu bernama Sri keluar dari dapur dengan membawa sepiring singkong rebus. Seperti biasa, saat ekonomi menurun, mereka harus berhemat dan makan singkong. Masya Allah, singkong paling enak yang pernah saya makan. Dan film pun dimulai. Di tempat lain, Rani duduk termenung dengan kaki dipasung kayu panjang. Gadis malang itu disekap di dalam gudang yang kotor dan penuh debu. Ibu Rani masuk ke dalam ruangan itu dengan membawakan rantang makanan. Rani merengek pada sang ibu agar pasungnya dilepaskan. Ibu tampak ketakutan dan meminta Rani untuk lebih bersabar. Sang ayah sedang mencari bantuan untuk membebaskan Rani dari gangguan setan yang terkutuk. Rani masih belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ia mengungkapkan bahwa ikatan di tangan dan kakinya itu sangat menyakitkan. Ibu tak tega melihat putrinya merengek kesakitan dan melepaskan ikatan tali yang membelenggu tangan gadis itu. Tak disangka, Rani langsung bertingkah aneh dan langsung kerasukan setan dengan mata yang memutih. Ibu yang ketakutan berlari ke arah pintu untuk mengunci Rani di dalam gudang kosong itu. Naasnya, tangan Rani sudah terlepas dari ikatan dan berhasil menghancurkan gembok besi yang memasung kaki. Gadis remaja itu memanggil sang ibu dengan senyum meringis dan... Ibu! Di waktu yang sama, ayah Rani sudah menjemput Ustadz Ahmad untuk mengobati putrinya. Ibu Rani langsung berteriak minta tolong begitu mendengar ada motor berhenti di depan pintu. Ustadz terpaksa mendobrak pintu gudang yang terkunci rapat. Dengan leher yang masih tercekik, Ustadz Ahmad masih bisa berkata jika Rani pasti akan selamat. Ia menepis tangan gadis itu dan meminta orang tua Rani untuk keluar dari ruangan karena terlalu berbahaya. Iblis itu sempat melawan dan terjadi pertarungan antara sang ustadz dengan setan yang merasuki tubuh Rani. Setiap kali Ustadz Ahmad hendak meruqyah gadis itu, setan di dalam tubuh Rani langsung memberontak dan menyerang dengan kekuatan penuh. Kali ini Ustadz Ahmad berhasil melumpuhkan tubuh gadis itu dan mengunci tangan ke belakang. Dengan cara itulah Ustadz Ahmad bisa meruqyah Rani dan mengeluarkan iblis yang bersemayam di dalam tubuh gadis mungil itu. Setelah tersadar, Rani langsung minta maaf pada ibunya yang terluka akibat dari amukannya. Ayah Rani menjelaskan pada Ustadz Ahmad saat Rani kerasukan setan, mereka terpaksa memasung gadis itu di gudang pabrik tempat bekerja karena terlalu berbahaya.
Ia meminta maaf karena sudah merepotkan dan membuat pakaian Ustadz Ahmad rusak. Ayah Rani memberikan amplop berisi uang, namun Ustadz Ahmad menolaknya. Ia menegaskan bahwa apa yang ia lakukan hanya untuk Allah semata. Di waktu yang sama, Sri berjualan pakaian di pasar dan sibuk melayani pembeli yang menawar harga sangat rendah. Tipis banget bahannya, setipis kesabaran saya. Tapi ini bahannya bagus. Siang harinya, Ustadz Ahmad pulang ke rumah dengan mengenakan pakaian yang kotor dan robek. Sri menyambut suaminya itu dengan penuh tanda tanya. Begitu mengetahui suaminya baru pulang dari meruqyah orang, Sri sedikit merengut. Ia bertanya mengapa Ahmad selalu menolak uang pemberian dari para pasiennya. Padahal mereka sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Ahmad menegaskan bahwa ruqyah bukan pekerjaan, melainkan kekuasaan Allah yang menyembuhkannya. Ia sama sekali tak bisa menerima uang itu, apalagi digunakan untuk keperluan pribadi dan anak-anak. Sri memikirkan pendidikan Naila dan Yasmin, di mana Naila sudah hampir lulus SMA dan tidak mengenyam pendidikan tinggi. Hari berikutnya, Naila yang bersekolah di SMA Jayakarta menghabiskan waktu istirahatnya untuk membaca buku. Farhan langsung menghampiri gadis itu dan melancarkan rayuan gombalnya. Selama ini, Farhan selalu mendekati Naila, namun gadis itu tidak pernah terpikat dengan semua kalimat manisnya. Naila menegaskan bahwa mereka bukan muhrim dan tidak seharusnya berdua-duaan seperti itu. Ratna dan gengnya emosi melihat Farhan mendekati Naila. Mereka terlihat muak dengan sikap Naila yang dianggap sok suci itu. Sementara Farhan masih memaksa Naila agar mau diantar pulang nanti siang. Naila menolak dengan lembut sambil melangkah masuk ke dalam kelas. Karena terburu-buru, ia tak sengaja menabrak Sinta yang berdiri di balik pintu. Ponsel Sinta sempat terjatuh dan mati seketika. Sinta sama sekali tak mau terima dan memaksa Naila untuk bertanggung jawab dan ganti rugi. Naila terpaksa membawa ponsel temannya itu dan meminta bantuan sang ayah. Tak disangka harga ponsel itu mencapai belasan juta. Naila sampai menangis karena merasa bersalah pada kedua orang tua. Apalagi Sinta mengancam hendak melapor ke polisi jika Naila tidak bisa mengganti ponselnya yang baru. Yasmin turut mendekati orang tuanya setelah mendapat surat peringatan dari sekolah. Ternyata ia sudah menunggak SPP dan terancam tidak bisa mengikuti ujian sekolah. Melihat sang istri berlinang air mata, Ahmad berusaha menguatkan keluarganya itu dan berkata bahwasanya Allah akan menolong mereka semua. Malam itu, Sri mengeluhkan penjualan di toko pakaian yang sangat sepi. Sri berencana untuk meminjam uang pada tetangga, namun Ahmad melarangnya. Ia berkata jika hutang akan dibawa sampai mati dan Ahmad takut mereka tidak bisa membayar semua hutang itu. Tak disangka ayah Rani berkunjung ke rumah Ustadz Ahmad malam itu yang hampir larut. Ternyata atasan ayah Rani di pabrik hendak bertemu dengan Ustadz Ahmad untuk meminta bantuan. Pak Timur langsung memboyong Ustadz Ahmad untuk ikut dengannya ke rumah. Istri Pak Timur menyambut dengan gelisah sambil menjelaskan kondisi putra mereka yang bernama Ratna. Bu Timur meminta tolong pada Ustadz Ahmad sambil membukakan pintu kamar putrinya Ratna. Anehnya, gadis remaja itu tidak terlihat berada di dalam kamar. Kondisi kamar sudah porak-poranda, tak karuan. Ternyata iblis merasuki tubuh gadis itu hingga dibawa melayang dan bertengger di atas tembok. Ustadz Ahmad baru membaca basmalah untuk meruqyah Ratna. Tiba-tiba pertempuran antara Ustadz dan gadis kerasukan itu berlangsung cukup sengit hingga mereka berdua kewalahan. Setelah menghela nafas, Ratna melompat tinggi ke pundak Ustadz Ahmad dan bertengger di sana. Pak Timur langsung masuk ke dalam kamar begitu mendengar suara teriakan Ustadz Ahmad yang membutuhkan bantuan. Dibantu oleh ayah Rani, mereka menahan tubuh Ratna yang masih belum mau tenang. Iblis di dalam gadis itu mulai mengancam hendak memberi kehidupan yang sangat tragis untuk Ahmad. Sang Ustadz membaca bacaan ayat suci Al-Quran yang berisi peringatan dari Nabi Sulaiman pada para jin dan iblis. Ratna sempat tergeletak lemah namun bangkit kembali dengan sumpah serapah. Iblis itu tak hanya mengutuk Ustadz Ahmad namun juga keluarga besarnya. Setelah tersadar dari pingsan, Ratna sudah sembuh dari kerasukan dan menangis di pelukan ibunya. Ustadz Ahmad bertanya pada Pak Timur apakah ada janji yang belum dituntaskan yang membuat Ratna diganggu setan. Pak Timur gelagapan menjawab pertanyaan itu dan seolah menyembunyikan sesuatu.
Ia mengaku tidak memiliki janji apapun dan langsung berterima kasih pada Ustadz Ahmad yang bersedia membantu. Sebelum pergi, Ustadz Ahmad memberi nasihat untuk Pak Timur agar tidak tergoda dengan bujuk rayuan seton. Pak Timur memberikan satu amplop berisi uang tunai puluhan juta. Ustadz Ahmad tetap menolak pemberian uang dari pasien yang ditolongnya itu dan bergegas pulang. Pagi berikutnya, Sri mempertanyakan sikap Ustadz Ahmad yang tidak pernah menerima uang setiap kali menolong orang. Padahal mereka membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah Naila dan melunasi tagihan sekolah Yasmin. Ustadz Ahmad sendiri masih dengan pendiriannya bahwa ruqyah bukan sebuah pekerjaan dan tidak boleh digunakan untuk mencari uang. Sri mempertanyakan pandangan pendapatnya bahwa uang pemberian itu halal dan wujud rasa terima kasih pada Ustadz Ahmad. Ia merasa uang itu sangat penting untuk mengatasi permasalahan kehidupan. Pendapat Sri masih tidak sesuai dengan prinsip hidup suaminya. Ustadz Ahmad percaya Allah akan memberi jalan keluar lain yang sesuai dengan prinsip hidupnya. Sri semakin kesal karena suaminya seperti tidak mau ditolong oleh Allah. Perbedaan pendapat itu membuat mereka bertengkar dan saling memendam rasa kesal. Sri bergegas pergi ke pasar untuk berjualan pakaian. Petang harinya, azan maghrib terdengar di penjuru desa. Ustadz Ahmad bersiap untuk pergi ke masjid. Sri bercerita jika siang tadi Ibu Sinta menagih uang ganti rugi ponsel putrinya. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk melunasinya. Ustadz Ahmad tersenyum dan meyakinkan Sri jika mereka akan mendapat uang malam ini dari anak-anak pengajian. Sri masih khawatir karena uang dari anak pengajian hanya cukup untuk membayar sekolah Yasmin saja. Sri menyalahkan suaminya yang tidak mau menerima uang dari pasiennya. Kalau ayah nggak terima ya gimana? Kita bayarnya pakai apa? Ustadz Ahmad menanggapi kemarahan istrinya dengan tenang sambil mengusap pundak wanita itu. Ia pun pergi ke masjid bersama dengan Naila dan Yasmin. Malam itu, Ustadz Ahmad memberi petua tentang cara iblis yang selalu merusak keimanan manusia. Iblis itu menjawab, rusak dulu ibunya dan beri ia rasa lelah yang bertubi-tubi. Hal itulah yang kini dirasakan Sri tanpa disadari. Ahmad melanjutkan, saat seorang ibu kehabisan energinya, maka iblis akan mengambil rasa syukur dalam hati dan berakhir pada rasa putus asa. Di waktu yang sama, Sri mulai berniat untuk berhutang pada temannya. Di saat keimanan seorang ibu itu rusak, maka iman seluruh keluarganya juga akan rusak. Iblis masuk melalui pintu seorang ibu untuk menjerumuskan lebih banyak manusia ke dalam neraka. Sri membatalkan rencananya untuk pinjam uang dan menghapus pesannya sendiri. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu yang ternyata adalah Ratna, anak Pak Timur. Ratna mencari Ustadz Ahmad dan memperkenalkan diri sebagai pasien kemarin malam. Karena Ustadz Ahmad masih di masjid, Sri berbincang dengan Ratna di teras rumah. Tak disangka gadis itu membawa sekepok uang dari ayahnya yang kemarin sempat ditolak oleh Ustadz Ahmad. Ratna memaksa agar Sri menerima uang dari ayahnya itu. Sri tak sanggup menolak lagi dan langsung memeluk uang itu sambil menangis. Keesokan harinya, Sri memasak berbagai macam makanan enak yang selama ini jarang disajikan. Meja makan sampai penuh dengan aneka lauk pauk yang terlihat lezat. Yasmin dan Naila kegirangan melihat semua makanan itu dan bergegas menyantap sarapan. Tak berselang lama, Ustadz Ahmad pulang setelah ceramah di masjid. Pria itu pun terkejut melihat banyak makanan di atas meja. Sri langsung berkata jika Allah memang maha pemberi dan senantiasa menolong hambanya yang berdoa. Sri berbohong dan mengatakan jika dagangan bajunya diborong semua oleh Haji Sanusi untuk berangkat umroh seluruh jamaah. Sri memperkuat perkataan bohongnya dan bercerita jika tadi malam Haji Sanusi mentransfer uang pembelian gamis langsung lunas. Sri meminta izin untuk mengajak ibu-ibu datang ke rumah dan mengemasi pakaian pesanan Haji Sanusi agar segera dikirim. Ustadz Ahmad meminta kontak nomor Haji Sanusi agar ia bisa menyampaikan banyak terima kasih. Sri langsung mengelak dan berkata jika ia sudah menyampaikan banyak terima kasih mewakili satu keluarga. Siang harinya, Ustadz Ahmad bersama warga desa bergotong royong untuk membersihkan musola. Ayah Rani yang bernama Pak Anhar datang lagi untuk menemui Ustadz Ahmad. Ia meminta Pak Ustadz untuk segera ikut dengannya pergi ke rumah Pak Timur. Ustadz Ahmad terpaksa menyerahkan tugasnya pada Joko yang masih memperbaiki area musola. Sesampainya di rumah Pak Timur, satu mobil ambulan beserta kerumunan warga memadati halaman depan rumah itu.
Mereka bergegas masuk ke dalam rumah yang ternyata Ratna, anak Pak Timur, ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan dengan penuh darah. Di waktu yang sama, Naila menyerahkan ponsel baru untuk mengganti ponsel Sinta yang rusak. Sinta justru menuduh ponsel mahal itu sebagai barang palsu. Ia juga menghina Naila yang kurang mampu dan rela jual diri untuk mendapatkan uang. Naila hanya bisa diam dan pergi begitu saja. Di tempat lain, Yasmin sudah sampai rumah dan rebahan di kamar. Sri melarang Yasmin untuk tidur karena takut tidak sholat asar. Naila memutuskan untuk pulang diantar Farhan, padahal sebelumnya Naila selalu menjaga diri dari pergaulan bebas. Di sepanjang perjalanan pulang, Farhan mengungkapkan rasa cintanya pada Naila. Pemuda itu bahkan menembak Naila agar mau dijadikan sebagai pacar. Farhan sengaja memainkan rem agar Naila memeluk dari belakang. Di waktu yang sama, Yasmin mulai lupa dengan nasihat ibunya. Gadis remaja itu rebahan di kasur sambil scrolling sosial media. Yasmin sempat ketiduran hingga mendengar suara wanita menyebut namanya. Yasmin yang ketakutan memeriksa ke bawah ranjang di mana kain kafan berlumur tergeletak menutupi jenazah manusia. Anehnya, jenazah itu masih bernafas dan membuat Yasmin semakin curiga. Gadis itu memberanikan diri untuk membuka kain kafan yang membentang. Seketika itu, sosok iblis mencuat di belakang Yasmin, namun gadis itu tidak menyadarinya. Yasmin berjalan ke arah cermin hingga tiba-tiba tubuh Yasmin diseret keluar kamar di mana gadis itu berteriak memanggil ibunya. Setan berwujud Ratna tampak mengerikan dengan kulit yang membusuk. Yasmin baru ingat jika ibunya sedang pergi ke rumah tetangga. Setan Ratna sempat menghilang dan muncul lagi dan mencekik Yasmin. Tubuh Yasmin sudah terbaring di atas ranjang dengan tangan mencekik lehernya sendiri. Sri terkejut bukan kepalang. Ia langsung memeluk Yasmin sambil membaca istighfar. Yasmin menangis sambil berkata jika ia bermimpi buruk. Malam harinya, Sri tak tenang menunggu suaminya pulang. Begitu Ustadz Ahmad datang, Sri langsung menceritakan kondisi Yasmin tadi siang yang mencekik lehernya sendiri. Ustadz Ahmad duduk di meja makan sambil berkata jika keluarga Pak Timur baru saja meninggal dunia. Mereka mati dengan cara mengerikan dan jenazahnya tampak tragis. Bu Sri ingat dengan kejadian beberapa hari yang lalu di mana Ratna memberikan uang puluhan juta. Ustadz Ahmad melanjutkan bahwa kematian keluarga Pak Timur sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu, namun jenazah mereka baru diketahui hari ini. Bu Sri tampak panik karena Ratna datang di malam hari setelah tragedi kematian terjadi. Wanita itu langsung menggenggam tangan suaminya dengan kencang. Di malam yang semakin larut, Naila terlihat resah karena menunggu kedatangan sang pujaan hati. Farhan mengedap di depan rumah dan mengetuk jendela kamar pacar barunya. Saat Naila hendak mengenakan jilbab, gadis itu sudah kerasukan setan. Terdengar suara bisikan iblis yang membujuk Naila untuk menunjukkan kecantikan alaminya. Naila mengenakan riasan wajah dan memakai celana sangat mini untuk menyambut kekasihnya. Farhan tak mau kehilangan kesempatan dan langsung membawa Naila ke Hotel Nirwana. Pagi harinya, Naila masih kerasukan setan dan enggan keluar dari kamar. Yasmin sudah bersiap pergi ke sekolah dan berangkat tanpa menunggu kakaknya. Naila tersenyum melihat gunting dan langsung memotong seragam panjangnya menjadi rok mini. Ia pergi ke sekolah dengan tampilan baru yang terlalu seksi. Kejadian itu menjadi buah bibir di kalangan para siswa. Sesampainya di kelas, Naila menyerang Sinta tanpa sebab jelas sampai menampar wajah gadis itu. Saat malam menjelang, Naila mendapat surat teguran dari sekolah. Ia terpaksa diskor karena bersikap tidak senonoh selama pelajaran berlangsung. Saat itu, Naila sudah tersadar dari kerasukan dan tidak ingat apapun dengan kejadian tadi siang. Naila justru bingung melihat seragamnya yang sangat pendek. Bisikan iblis kembali terdengar di telinga Naila. Gadis itu langsung kerasukan dan melakukan semua perintah dari suara iblis neraka itu. Naila mengenakan mukena dan membangunkan Yasmin untuk sholat malam berjamaah. Setelah sujud, Naila duduk tasyahud namun berbalik ke belakang kiblat. Yasmin sangat takut begitu melihat mata kakaknya putih semua.
Ia melanjutkan bacaan sholat, namun Naila mencengkeram jari telunjuk Yasmin dan memelintirnya ke belakang. Yasmin berteriak kesakitan hingga ibunya menyusul ke dalam kamar. Tak disangka, Naila masih menghadap ke depan sementara Yasmin merikut di belakang. Yasmin merengek dan berkata jika jari telunjuknya dipelintir sang kakak. Naila tak terima karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan. Saat dilihat, jari telunjuk Yasmin tampak memar kemerahan. Ustadz Ahmad membacakan doa untuk mengusir setan yang bersemayam mengganggu keluarga. Yasmin merengek ketakutan di pelukan ibunya. Sementara Naila tersenyum sinis karena masih kerasukan setan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz Ahmad membuka mata batin putrinya. Setelah dibacakan doa, Yasmin membuka mata dan Ustadz Ahmad langsung menutup mata batin putrinya lagi. Yasmin menangis dan berkata jika setan itu bersemayam di dalam tubuh kakaknya. Pagi berikutnya, Naila tidak berangkat ke sekolah karena masih terkena teguran dari sekolah. Hari itu, Naila belum menstruasi padahal sudah masuk ke tanggalnya. 2 minggu berikutnya, Naila masih belum menstruasi juga. Ia justru mual muntah hingga diketahui jika dirinya hamil muda. Naila menangis melihat hasil tes kehamilan yang benar-benar positif. Semenjak mengetahui dirinya berbadan 2, Naila lebih sering mendekam di dalam kamar. Yasmin jadi sarang sholat karena takut diganggu setan. Ustadz Ahmad meminta Sri untuk lebih memperhatikan ibadah anak-anak. Sri mulai membantah dan berkata jika ia tidak menanggung dosa anak-anak lagi karena kedua putrinya sudah baligh. Tak berselang lama, Pak Iman datang untuk meminta bantuan. Putri Pak Iman yang bernama Vira kerasukan setan hingga memberontak tak tentu arah. Tangan dan kaki gadis itu diikat kain kafan dan langsung diruqyah. Nasnya bacaan doa Ustadz Ahmad sudah tidak mempan. Iblis itu tidak merasa takut seperti sebelumnya. Si iblis justru menghempas tubuh Ahmad hingga melayang menabrak tembok. Ia berteriak bahwasanya Ustadz Ahmad tidak akan bisa mengalahkan bangsa mereka lagi dan doanya sama seperti dengan doa orang kafir. Kali ini Ustadz Ahmad gagal menyembuhkan pasien yang kerasukan setan. Ia kembali ke masjid dengan gelisah dan penuh tanya. Seorang warga menghampiri Ustadz Ahmad dengan membawakan makanan. Pria itu baru saja keluar dari penjara dan berkata jika ia sudah memiliki pekerjaan yang halal, tak seperti sebelumnya. Ustadz Ahmad menegaskan bahwa makanan yang dibeli menggunakan uang haram akan menjadi api neraka di tubuh manusia, bahkan doa mereka tidak akan diterima. Ustadz Ahmad langsung ingat pada dirinya sendiri yang mulai tidak diijabah doa-doanya. Setelah pria itu pergi, Haji Sanusi menyapa Ustadz Ahmad di masjid. Ia baru saja kembali dari Mekah dan hendak berbincang terkait perjalanan di sana. Ustadz Ahmad langsung mengucapkan terima kasih banyak karena Haji Sanusi memborong gamis dagangan istrinya di pasar. Haji Sanusi tersenyum dan berkata jika yang memborong dagangan Bu Sri mungkin orang lain, bukan dirinya. Ustadz Ahmad buru-buru pulang ke rumah dan mencari keberadaan istrinya. Ia langsung menuduh Sri berbohong dan bertanya dari mana uang puluhan juta yang ia terima 1 bulan lalu. Jawab, jangan diem aja. Itu Melihat ibunya dibentak-bentak seperti itu, Naila yang sedang hamil langsung jatuh pingsan. Yasmin yang baru pulang sekolah langsung panik melihat kondisi kakaknya tak sadarkan diri. Mereka memindahkan Naila ke kamar di mana Ahmad mendesak Sri untuk berkata jujur. Sri langsung menangis dan berkata jika uang itu diberi oleh Ratna, anak dari Pak Timur. Sambil terus meminta maaf, Sri mengaku menyesal sudah menerima uang itu. Ustadz Ahmad tak bisa marah lagi dan melenggang pergi untuk menyelesaikan masalah keluarganya itu. Ia menitipkan Naila pada Yasmin yang duduk di samping ranjang kakaknya. Selang beberapa menit setelah Ahmad pergi, Naila terbangun dari pingsan. Naila menangis sambil memanggil ibunya. Ia meminta maaf karena selama ini menyembunyikan kehamilannya. Sri sampai lemas mendengar pengakuan dari putrinya itu. Dengan tangis penyesalan, Sri memeluk Naila sambil terus mengucapkan kata maaf. Malam harinya, Ustadz Ahmad berkunjung ke rumah Pak Anhar untuk memeriksa kondisi Rani yang sempat kerasukan setan sebelum Ratna. Tak disangka rumah itu sudah porak-poranda dengan percikan darah di mana-mana. Pak Anhar bersama istrinya dan putrinya tergeletak kaku bersimbah darah. Ustadz Ahmad panik bukan kepalan dan masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan mereka. Pak Anhar merintih memanggil Ustadz Ahmad sambil terus meminta tolong. Pria itu mengaku bersalah dan berkata jika semua kekacauan itu terjadi akibat dari kesalahan pribadinya sendiri. Dalam kondisi sekarat, Pak Anhar mengungkap rahasia kelam atasannya sendiri, yaitu Pak Timur.
Dari awal bekerja dengan Pak Timur, ia sering melihat praktek ritual sesat yang dilakukan keluarga konglomerat itu. Kekayaan abadi yang diminta Pak Timur berasal dari sebuah perjanjian dengan iblis. Tumbal dari perjanjian itu adalah anak kandung Pak Timur sendiri yang menginjak usia 18 tahun. Di suatu hari, Pak Timur memberi uang banyak pada Anhar sebagai bonus dari kinerja yang memuaskan. Pak Anhar tidak menaruh curiga dan menerima uang bonus itu sebagai apresiasi diri. Tak disangka, ternyata uang itu membawa petaka dan membuat Rani kerasukan setan. Uang itulah yang membuat keluarga Anhar diganggu setan sampai akhirnya bernasib sama seperti keluarga Pak Timur. Belum selesai cerita, Pak Anhar terdiam sejenak dan menghembuskan nafas terakhir. Karena istri Ustadz Ahmad menerima uang dari keluarga Pak Timur juga, maka nasib keluarganya akan sama seperti Anhar. Iblis itu masuk ke jasad Rani yang sudah tidak bernyawa. Ia tertawa cekikikan karena sudah tak sabar hendak merenggut nyawa sang Ustadz. Ahmad langsung meruqyah gadis itu, namun si iblis mengambil pisau untuk menusuk tubuh Pak Ustadz. Ustadz Ahmad merebut pisau itu dan melanjutkan bacaan doa. Di waktu yang sama, Sri mulai mendengar bisikan gaib yang menyalahkan dirinya. Sri langsung kerasukan setan dan menggebrak meja sambil memanggil nama kedua putrinya. Yasmin dan Naila keluar dari kamar hingga melihat wajah ibunya yang bermata merah. Mereka lari ketakutan, namun Naila mengalami pendarahan hebat. Yasmin kesulitan membuka pintu depan karena terkunci dengan sendirinya. Ia menyeret kakaknya untuk ikut pergi melalui pintu belakang. Naasnya, Sri bangkit dari tempat duduk dan mengambil gunting untuk menyakiti putrinya sendiri. Ibu. Meski sempat terjatuh, Sri langsung menyergap dan membunuh Naila dengan gunting itu. Ia menusuk perut Naila yang hamil muda hingga kehilangan banyak darah. Yasmin menangis penuh trauma sambil memanggil ibunya. Ia membaca doa untuk menyadarkan sang ibu dari gangguan setan yang terkutuk. Sri melesat mendekati Yasmin, namun ia tidak membunuh gadis itu. Iblis di dalam tubuh Sri justru berkata jika mereka masih membutuhkan Yasmin untuk melancarkan misinya. Ustadz Ahmad berlari pulang ke rumah dan langsung menyelamatkan Naila yang sekarat. Nasnya gadis itu telah lewat dan nyawanya sudah melayang. Ahmad hanya bisa menangisi kematian putri pertama dan memeluk tubuh anak itu dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Yasmin merintih kesakitan setelah dadanya terkena tusukan gunting. Yasmin merintih jika ibunya kerasukan setan. Benar saja, wajah Sri berubah menjadi wajah setan Ratna. Ustadz Ahmad sudah gelap mata dan langsung menghunus tubuh istrinya menggunakan gunting. Dengan membabi buta, pria itu merenggut nyawa istrinya sendiri. Ahmad yang kesetanan sempat terdiam sejenak sebelum menyadari perbuatan kejinya itu. Sontak, Ustadz Ahmad diadili dan divonis 20 tahun penjara. Kejadian itu menjadi headline di berbagai media massa di mana seorang ustadz bisa membunuh anggota keluarganya sendiri. Adegan kembali ke awal film, di mana Ustadz Ahmad duduk meringkuk di balik jeruji besi. Malam itu, Yasmin menjenguk sang ayah untuk menanyakan kabar. Mereka hanya diberi waktu 10 menit untuk berbicara dari ruangan terbatas kaca. Yasmin baru saja masuk SMA dan punya teman baru. Ustadz Ahmad tak bisa memaafkan dirinya sendiri yang membuat keluarganya hancur. Yasmin berusaha menguatkan hati ayahnya yang selalu menjaga keimanan agar Allah memberi pertolongan. Setelah 10 menit berlalu, Ahmad dipanggil sipir untuk masuk kembali ke jeruji besi. Saat ia melangkah pergi, Yasmin mengerang seperti kerasukan setan. Ternyata Ahmad tak berani melihat wajah putrinya karena ia tidak akan mampu menyelamatkan Yasmin. Ia hanya bisa berdoa pada Allah dan memasrahkan putrinya pada Sang Maha Kuasa. Sambil membaca doa, Ahmad pergi berjalan ke kamar penjara dan film pun berakhir. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengungkap bahwa gangguan setan bukan hanya datang dari luar, namun juga dari dalam hati manusia. Ending twist menunjukkan bahwa meskipun sebagian gangguan berhasil diusir, dampak psikologis atau luka batin tetap tertinggal. Film ini menegaskan bahwa gangguan gaib hanyalah simbol dari kerapuhan spiritual dan emosional manusia. Ustadz Ahmad sang peruqyah belajar bahwa kekuatan doa saja tidak cukup untuk melawan setan tanpa ketenangan hati, keikhlasan, dan kekompakan keluarga. Akhir film yang terbuka menegaskan bahwa perjuangan melawan setan tidak benar-benar selesai selama manusia masih hidup di dunia.
Oleh karena itu, benteng paling kokoh untuk melawan godaan setan adalah dengan memperkuat iman dan memelihara cinta dalam keharmonisan keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa.